Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin semua yang telah mengikuti webinar seri kedua hari ini. Narasumber yang kedua adalah Dr. Hewan Diastewati, yang mana Dr. Diah ini adalah instansinya ada di Departemen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana nanti akan menyampaikan betapa pentingnya Dr. Hewan ini di dunia perikanan. Dr. Diah akan menyampaikan secara detail. Saya persilakan, Dr. Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu supaya pada kenal. Mungkin nanti kalau kita ketemu di jalan bisa bertegur sapa. Ya, lanjut Pak. Ini lanjut Pak. Lanjut ya. Operatornya. Halo, operator. Ya, di sini ada sedikit riwayat hidup saya. Saya sekarang ini bertugas di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dan sekarang saya diberi mandat sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan di Subdit Hama dan Penyakit Ikan. Dan mungkin kalau adik-adik mahasiswa kalau sedang ke Jakarta, silakan saja ke Gedung Minahak 4, sana Gedung Baru 4, lantai 1 di lobi ada display untuk ikan hasil tangkapan dari karantina ikan. Karena bisa mempelajari Tapaima juga. Terus di lantai 2 kami juga ada display untuk harta karun yang telah ditemukan di dasar laut. Silakan mungkin dari FKH bisa singgah ke sana untuk melihat-lihat, karena di Gedung Minabari 4 ini juga adik-adik TK, SD, SMP, SMA yang meninjau ke sana untuk belajar tentang ikan. Sini nomor HP saya, kalau ada apa-apa silakan menghubungi, saya 24 jam. Dan saya riwayat pekerjaan awal mula menangani sebagai registrasi obat dan sekarang di penyakit. Lanjut Pak. Lanjut. Halo ya. Ini kita melihat Indonesia adalah negara kepulauan, berarti negara lebih banyak lautnya, airnya. Berarti masa depan produksi perikanan ini sangat jelas, di mana sumber daya perikanan Indonesia ini sangat melimpah dengan luas Indonesia 6,3 juta kilometer persegi, dengan lebar ZEE ini 2,55 juta kilometer persegi, dan terdiri dari 17.504 pulau. Sehingga garis pantai total hampir luasnya 99.093 km. Dan di dalamnya pasti terdapat keanekaragaman hayati perikanan, di mana Pisces ini jumlahnya lebih dari 2.000 spesies, krustasea lebih dari 300 spesies, Echinodermata lebih dari 500 spesies, koral atau karang lebih dari 400 spesies, dan rumput laut lebih dari 900 spesies. Inilah adalah tantangan kita semua. Lanjut. Ini Echinodermata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri. Derma berarti kulit, sehingga berarti hewan yang kulitnya berduri.
Dan kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, landak laut. Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di pantai tetapi kebanyakan di dasar laut. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan Coelomyate dengan simetri radial di mana tubuh dapat dibagi menjadi 5 bagian tersusun mengelilingi sumbu pusat. Ada sebuah kolom besar yang bersifat enterocoleus bersilia membentuk ruangan perivisceral dan beberapa sistem berbelit-belit. Lanjut. Nah, ini filum Echinodermata ini bentuknya seperti bintang laut. Echinodermata ini tidak mempunyai anggota yang bersifat parasitik. Dia memiliki kemampuan besar untuk beregenerasi dan penyebaran Echinodermata sangat luas. Dan filum ini terdiri atas 5.300 spesies dan sejumlah besar berupa fosil. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini Indonesia adalah merupakan negara pengekspor ikan dan produk perikanan. Terutama maka dari itu potensial market yang untuk ekspor ikan dan produk perikanan ini Amerika Latin, Uni Eropa, Asia Tengah, Cina, Jepang, dan Australia. Di mana produk perikanan ini kita masih luas ya, sehingga kita setiap tahun juga di KKP setiap tahun akan diinspeksi oleh Uni Eropa terkait dengan residu antibiotik dan bahan kimia lainnya. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini tahun 2018 ekspor ke pasar Amerika sangat tinggi, sehingga akibat dari peningkatan permintaan ikan produk budaya ini, maka kita harus mengantisipasi adanya transboundary dan exotic disease yang terjadi di negara lain. Di mana transboundary dan exotic disease ini meliputi viral disease, bacterial disease, parasitic disease, dan penyakit fungal. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini struktur organisasi di JPP Perikanan Budidaya, di mana kami ada 5 direktorat supaya adik-adik bisa mengetahuinya. Di direktorat kami ada Direktorat Kawasan Kesehatan Ikan, Direktorat Pertanian, Direktorat Pakan dan Obat Ikan, dan Direktorat Produksi dan Usaha. Sedangkan di Direktorat Kawasan Kesehatan Ikan ini ada 5 subdit yang mendatangi subdit sarana dan prasarana, subdit kesehatan, subdit hama dan penyakit ikan, subdit pesisir dan penataan kawasan. Sedangkan ada juga subdit obat ikan yang menangani registrasi obat ikan. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, ini kita ada kebijakan pengelolaan kesehatan ikan, di mana tujuannya adalah untuk pengembangan perikanan budidaya. Ulang, mundur. Maaf, Pak. Mundur, Pak. Halo? Mundur, Pak. Nah, di sini dengan cara pengembangan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, dengan cara kita pengendalian penyakit ikan dan melalui penyelenggaraan kesejahteraan ikan. Di sini kami sudah ada di KKP Permen nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesejahteraan ikan
pada ikan budidaya. Yang kedua, untuk pengendalian residu dan standarisasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Terus pengaturan penggunaan obat ikan dan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya. Di sini harus kita perhatikan semuanya. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, di sini prinsipnya dari pengelolaan kesehatan ikan adalah kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya supaya kita menjamin keberhasilan produksi perikanan budidaya yang pertama. Yang kedua, untuk menjamin produk perikanan budidaya ini aman dikonsumsi. Misalnya tidak ada residu antibiotik dan tidak ada residu pestisida maupun hormon. Dan juga menjamin daya saing di pasar luar negeri dan menjamin lingkungan budidaya tetap lestari. Ini semua adalah tugas kita sebagai dokter hewan ada untuk penjaminan produk dan keamanan pangan. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, halo. Nah, ini biasanya permasalahan kesehatan ikan ini karena adanya perubahan iklim dan lingkungan, penyakit ikan, dan adanya residu obat, dan resistensi antimikrobial. Dan pasti juga penerapan kesehatan ikan ini juga akan mempengaruhi kesehatan ikan kalau tidak diterapkan kesejahteraan ikannya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah interaksi yang harmonis antara patogen, ikan, dan lingkungan. Sehingga bila tiga faktor ini berpotongan akan menyebabkan penyakit. Contohnya bila lingkungannya rusak, kualitas airnya rusak seperti pH tinggi atau yang tadi disampaikan sama Bapak dokter hewan Kenda itu kita mempengaruhi dan ada patogen dan pas ikannya mempunyai daya tahan yang lemah maka akan timbul penyakit. Ikan ini juga akan pengaruh juga dengan daya tahan sama padat tebar, ini yang harus kita perhatikan dan harus kita melihat performa buruk. Kalau di ikan perikanan budidaya ini tergantung dari PCR tinggi atau food consumption rate yang tinggi. Itu yang untuk mengetahui keberhasilan dari sistem budidaya. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini dasar hukum kita dalam menjalankan untuk kesehatan ikan adalah Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan, Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31, PP Nomor 28 tentang tahun 2017 tentang budidaya ikan, dan Inpres Nomor 4 tahun 2019. Lanjut, dan Permen Nomor 13 tahun 2019 tentang pengendalian penyakit. Lanjut, Pak. Kalau instruksi Presiden nomor 4 ini mencakup pengendalian resistensi antimikroba. Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2012 tentang pakan ikan dan Permen KP nomor 1 tahun 2019 tentang obat ikan, di mana di sini mengatur penyediaan, peredaran dan penggunaan obat ikan, Terus Permen nomor 13 tahun 2019 tentang pengendalian penyakit ikan, dan yang terbaru adalah Permen nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan ikan pada ikan budidaya. Lanjut. Terus keputusan Dirjen Perikanan Budidaya nomor 6 tahun 2012 tentang daftar penyakit penting, dan keputusan Dirjen Perikanan Budidaya nomor 26 tahun 2011 tentang lokasi dan komoditas utama jenis penyakit ikan sebagai target monitoring. Kita juga kita melakukan
tiap tahun monitoring dan laporan dari hasil dari monitoring itu kita sampaikan ke OIE sebagai Badan Kesehatan Hewan Dunia. Kita juga melaporkan ke sana. Sebagai permanent delegate adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan KKP hanyalah sebagai focal point untuk hewan akuatik. Sehingga kami setiap 2 semester kita menyampaikan laporan ke OAE dan ke NAKA. Kalau NAKA kita melaporkannya secara triwulan. NAKA ini untuk aquaculture, Asosiasi Aquaculture. Kalau ada ingin melihat list penyakit ikan apa, jenis-jenis penyakit ikan yang yang sudah termasuk di dalam OAE bisa dilihat di websitenya oae.int. Ini dasar hukum kita untuk pengendalian penyakit ikan adalah sebagai platform untuk kita melakukan surveillance dan monitoring penyakit ikan, melakukan analisis risiko. Analisis risiko ini menyangkut penyakit dan sifat bahaya ikannya. Ketiga, penanganan penyakit ikan dan emergency response. Lanjut. Lanjut, Pak. Ikan ini sangat unik ya. Jadi kita harus memperhatikan antara ikannya dan lingkungannya. Karena ikan kan hidupnya dalam air, jadi kita harus benar-benar memperhatikan kualitas dari lingkungan perairannya. Jadi kalau pada hewan besar kan kita hanya untuk melihat satu aja, misal sapi ya sapi aja, kita tidak melihat lingkungannya. Dan kalau ikan ini semuanya, jadi ya ikannya ya lingkungan perairannya. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Baik, sebelumnya ada. Nah, ini untuk dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan ikan pada ikan budaya, kita mengacu pada Permen KP nomor 6 tahun 2020 sebagai platform untuk kita melakukan pembudidayaan ikan. Pembudidayaan ikan ini baik di pembenihan maupun pembesaran ikan. Dan pada waktu pengangkutan ikan kita harus memperhatikan kesejahteraan ikannya. Dan waktu pemingsanan ikan dan pematian ikan, kita harus semuanya memperhatikan kesejahteraan ikan. Ini sudah diatur semuanya untuk kita melihat kesejahteraan ikannya. Lanjut. Jadi kalau yang untuk pengobatan itu kita harus memingsangkan dahulu ikannya supaya dia tidak merasa sakit. Nah, ini definisi ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Di sini perbedaan antara anatomi ikan dan anatomi udang ini sangat berbeda, sehingga di mana udang tidak bisa kita melakukan vaksinasi. Udang hanya bisa menggunakan imunostimulan. Lanjut. Lanjut, Pak. Penyakit merupakan salah satu faktor terpenting dalam aquaculture atau perikanan budaya, di mana semakin intensif budidaya ikannya, maka semakin intensif pula pengelolaan kesehatan ikannya. Kita harus melihat teknologi budidaya ini sangat rumit ya ininya. Karena penyakit ini merupakan sumber dari paparan Dr. Mona dari Universitas Norway, dari Norwegian Veterinary Institute. Lanjut. Lanjut, Pak.
Lanjut. Nah, ini langkah pertama untuk kita melihat untuk manajemen kesehatan ini, kita harus mengetahui situasi penyakit. Kita harus mengetahui situasi penyakit yang ada di dalam kolam, tambak, maupun di keramba jaring apung. Kita harus mengetahui situasi, jadi kita langkah pertama dalam memanajemen kesehatannya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini hasil surveillance monitoring penyakit ikan tahun 2015-2016. Kita udang ada virus white spot disease, di mana komoditas terang udang windu dan udang faname. Prevalensinya pada budidaya intensif, prevalensinya mencapai 7,5%, sedangkan pada tambak tradisional 15,6%. Sebarannya ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, NTB, Kalsel, Kalbar, Kaltim. Cara pengendaliannya dengan kita melakukan penerapan biosecurity yang konsisten. Dan ini ada juga ada informasi juga yang sedang marak di udang adalah penyakit AHPND, akut hepatopankreatik necrosis disease. Nah, itu yang sedang marak, tapi di udang, menyangkut di udang, ya itu dapat kalau udang sudah mengalami kematian massal, maka akan menyebabkan produksi udang akan menurun dan ekspor kita juga akan mempengaruhi ekspor kita. Ini juga ada infectious myonecrosis pada udang faname. Prevalensinya pada budidaya intensif mencapai 10,6% dan pada tambak tradisional 5,7%. Dan sebarannya sudah sampai ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat. Memang kita produksi udang terbesar itu ada di Lampung, di Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat juga. Terus pengendaliannya kita harus pengaturan pada tebar sesuai dengan daya dukung dan penerapan biosecurity yang konsisten. Sini harus banyak penyakit yang menyerang udang. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, ini white faces disease ini nanti cikal bakalnya penyakit AHPND. Gejala pertamanya memang adanya berak putih jadi di tambak-tambak udang ini muncul berak putih. Nah, itu nanti cikal bakalnya terjadinya AHPND atau EMS, early mortality syndrome. Prevalensinya sekitar 4% dan menyebar di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan NTB. Dan pengendaliannya dengan penerapan dengan pengendalian blue green alga serta melakukan manajemen pakan. Lanjut. Jadi di ikan ini harus kita perhatikan juga ikannya dan lingkungan perairannya. Terutama sisa-sisa pakan yang ada di dalam kolam. Dasar kolam dapat mempengaruhi penyakit. Jenis penyakit parasit pada udang adalah Enterocytosis hepatopenae atau EHP. Terang adalah udang faname dan prevalensinya mencapai 20%. Sebarannya sudah sampai ke Aceh, Sumut, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, Lampung, Kalbar.
Dan pengendaliannya melalui penerapan biosecurity yang konsisten dengan menggunakan kapur pada persiapan lahan untuk membunuh spora Microsporidia. Kira-kira 6 ton per hektar. Lanjut. Lanjut. Koi herpes virus di sini penyebabnya adalah menyerang ikan mas dan ikan koi. Prevalensinya belum ada data. Koi herpes virus ini mulai mewabah di Indonesia pada sekitar tahun 2012 ya, 2007. Ini menyerang daerah Sumatera Utara awal mulanya. Dan pengendaliannya dengan adanya vaksinasi anti KHV. Lanjut. Lanjut. Ini pada ikan, tadi pada udang, ini juga ikan terkena virus iridovirus disease. Pada ikan nila, terus grouper iridoviral disease atau sleepy grouper disease. Pada ikan kerapu, viral encephalopathy and retinopathy pada ikan kerapu. Ini kalau grouper dengan kita melakukan pengendalian vaksinasi anti grouper dan viral encephalopathy vaksinasi antiviral encephalopathy dan retinopathy. Dan permasalahannya vaksin untuk ikan ini masih sedikit dibandingkan untuk hewan ternak. Ya kurang ada sekitar 14 jenis vaksin yang sudah terregistrasi di KKP. Lanjut. 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 Nah, ini pada bakteri, penyakit bakterialnya Streptococcus. Kalau Streptococcus iniae akan menyerang ikan kakap putih, sedangkan kalau Agalactiae menyerang ikan nila. Jadi berbeda antara ikan laut dan ikan tawar penyebabnya. Kalau di Streptococcus iniae ini dipengaruhi dengan vaksinasi anti Streptococcus iniae dan Agalactiae dengan Streptococcus Agalactiae. Ini sudah menyebar kalau Agalactiae sudah menyebar di Jambi, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, dan Papua. Lanjut. Lanjut. Dua, enteric septicemia of catfish atau SC yang menyerang ikan patin. Ini sebenarnya ada di Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara dengan melakukan vaksinasi anti Ethioxylla ectaluri. Terus yang biasa paling banyak adalah Motil Aeromonas septicemia atau MAS yang dikenal dengan nama MAS. Biasa menyerang pada ikan lele, ikan mas, ikan gurame, dan ikan nila. Biasanya dalam masa-masa pancaroba ini mereka akan muncul. Dan sebarannya ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ini secara endemik dan dilakukan dengan vaksinasi anti Aeromonas hydrophila. Lanjut. Lanjut, Pak. Yang keempat, Mycobacteriosis. Penyebabnya adalah ikan menyerang pada ikan gurame dan prevalensi tidak ada data. Dia sebarannya di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan. Dan vaksinasinya menggunakan vaksin anti Mycobacterium fortuitum. Dan alhamdulillah pada ikan ini belum ada penyakit yang zoonosis ke manusia. Jadi aman kita makan ikan. Dan bakteri Tenacebacillus
tuberkulosis ini menyerang ikan kakap putih dan pengendaliannya dengan vaksin anti timar singkatannya. Ya, sambung. Lanjut. Lanjut. Nah, yang seperti penyebab yang parasit yang pada ikan biasa disebabkan oleh Ecdyoptiriasis. Ini komoditas terserang adalah semua ikan air tawar dan sebarannya secara endemik di seluruh provinsi di Indonesia. Ini pengendalian dengan melakukan manajemen kualitas air yang baik seperti yang tadi Dr. Kendah menjelaskan tadi, yang apa tadi, Trichodina, yang Argulus itu biasa pada ikan air tawar. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Next. Nah, ini rumput laut juga akan diserang penyakit, di mana namanya adalah SS. Penyebabnya adalah Pseudoalteromonas gracilis atau Pseudomonas sp penyebabnya, Pseudomonas sp dan Vibrio. Mana bioekologinya SS merupakan penyakit pada rumput laut. Pemicu utamanya adalah akibat perubahan lingkungan mendadak, yaitu salinitas, suhu air, dan intensitas cahayanya. Dan sebagai pemicu lainnya serangan hama seperti ikan baronang, penyu hijau, bulu babi, dan bintang laut menyebabkan luka pada talus sehingga mudah terinfeksi oleh mikroorganisme. Terus stres, rumput laut akan membebaskan substansi organik yang menyebabkan talus berlendir dan merangsang. Bakteri tumbuh melimpah di sekitarnya. Rumput laut ini juga mengalami stres ya. Jadi sehingga adanya pertumbuhan bakteri pada talus, maka akan menyebabkan bagian talus ini menjadi putih dan rapuh. Yang selanjutnya mudah patah dan jaringan menjadi lunak. Ini adalah merupakan ciri khas dari penyakit SS ini. Lanjut. Lanjut ya. Next. Next, Pak. Next, halo. Umumnya penyebarannya itu secara vertikal, yaitu dari bibit atau horizontal melalui perantaraan air. Dan infeksi akan bertambah berat akibat serangan epifit yang menghalangi penetrasi sinar matahari, sehingga tidak memungkinkan talus rumput laut melakukan fotosintesis. Gejala klinisnya ini akan timbul bintik dan atau bercak merah pada sebagian talus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih, sehingga talus menjadi rapuh dan mudah putus. Gejala yang diperlihatkan, pertumbuhannya lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat, dan pada beberapa cabang talus menjadi putih dan membusuk. Lanjut. Lanjut, Pak. Next. Halo, next. Dan pengendaliannya dengan penggunaan bibit unggul rumput laut. Desinfeksi bibit dapat dilakukan dengan cara dicelupkan pada larutan PK dengan dosis 20 mg per liter dan pemilihan lokasi budidaya yang memenuhi persyaratan optimum bagi pertumbuhan rumput laut. Dan penerapan teknik budidaya yang disesuaikan dengan lingkungan perairan dan memperhatikan musim dalam kaitannya dengan teknik budidaya yang hendak diterapkan. Jadi kalau musim ombaknya besar, maka itu akan mempengaruhi dari tumbuhnya laut. Nah, ini gambar yang putih-putih ini adalah SS. Tidak kelihatan ya. Nah, itu pada ujung-ujung itu pada talusnya itu yang itu adalah penyakit SS-nya. Lanjut. Lanjut, Pak. Next. Nah, ini megalocystis. Megalocystis ini disebabkan oleh famili Iridoviridae.
heksagonal dengan diameter 200 sampai 240 nanometer, ini pada red sea bream, dan 140 sampai 160 nanometer pada ikan kerapu. Bioekologinya virus beruntai ganda DNA dan secara in vitro dapat tumbuh baik pada kultur jaringan. Inang yang rentan meliputi beberapa jenis ikan kerapu dan organ targetnya adalah ginjal dan limfa. Megalocytovirus ini juga ada juga pada ikan hias, ya. Kematiannya cukup tinggi antara 20-50% dalam beberapa hari sampai minggu setelah munculnya gejala klinis. Dan mortalitasnya kurang dari 30% pada induk kerapu bebek dan kakap putih. Ini adalah data dari Balai kita, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Dan iridovirus ini menyebabkan mortalitas hingga 60%, khususnya untuk bawal bintang dan kerapu bebek. Ini informasi dari Balai Budidaya Laut Batam. Dan statusnya adalah endemis mereka. Lanjut. Next. Gejala klinis dari megalocytovirus ini nafsu makan berkurang, pergerakan renang yang lemah, dan tidak berorientasi serta berdiam diri di dasar bak dengan keadaan berbaring pada salah satu sisi tubuh. Warna tubuh ikan akan menjadi gelap dan mengalami anemia akut. Hal ini terlihat dari warna insang yang pucat dan kadar hematokrit yang rendah, kurang dari 25%. Dan serangan iridovirus ini akan memunculkan gejala pembengkakan pada organ limpa dan menyebabkan kematian pada ikan. Kita menggunakan diagnosa presumptif dan konfirmatif. Pengendaliannya dengan melakukan manajemen kualitas air, melakukan vaksinasi rutin dengan vaksin anti-megalocytovirus, dan penerapan biosecurity. Tapi sayangnya vaksinasi anti-megalocytovirus ini belum ada di kita. Nah, ini ikan kerapu yang terkena megalocytovirus berwarna itu yang gelap, ya, yang sebelah kiri. Lanjut. Ya, next. 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 Next, Pak. Ini Mycobacteriosis. Penyebabnya Mycobacterium spp atau Mycobacterium fortuitum dan marinum. Biologinya gejala yang variatif, namun sering pula tidak menunjukkan gejala klinis sama sekali. Pola serangan Mycobacteriosis ini bersifat kronis sampai subakut, baik pada ikan air tawar, payo maupun ikan air laut. Suhu optimum berkisar antara 25-15 derajat Celcius, tetapi masih dapat tumbuh baik pada suhu 18-20 derajat Celcius. Dan statusnya ini masih kita pertanyakan apakah endemik atau masih kita pertanyakan. Dia di Jawa, Bali, dan Sumatera, dan Kalimantan. Gejala klinisnya hilang nafsu makan, lemah, kurus, dan eksoptalmia. Bercak-bercak merah dan berkembang menjadi luka. Infeksi lanjutnya terjadinya pembengkakan empedu, ginjal, dan hati, serta adanya tuberkel atau nodul yang berwarna putih kecoklatan. Tapi ini tidak zoonosis untuk ke manusia, ya. Gejala penyakit Mycobacteriosis ini tidak selalu tampak dan bervariasi antar individu ikan yang terserang. Pertumbuhannya lambat dan warnanya pucat. Lanjut. Next. Ini bisa menyebabkan kematian juga pada ikan gurame penyebabnya. Diagnosanya juga presuntif, kita melihat gejala klinis dan pola kematiannya. Dan konfirmatif, kita melakukan isolasi dan uji biokimia, molekuler, dan serologis. Dan pengendaliannya dengan menggunakan vaksin anti-Mycobacterium fortuitum, pemberian imunostimulan melalui vitamin C pada pakan secara rutin selama
pemeliharaan, dan desinfeksi sarana budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Ikan yang terinfeksi segera diambil dan dimusnahkan, dan hindari penggunaan air dari kolam yang sedang terinfeksi bakteri tersebut. Memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut dan atau meningkatkan frekuensi penggantian air. Nah, ini gambar ikan gurame yang terserang Mycobacteriosis. Lihat kulitnya, dan setelah disayat terjadi nodul ya, ada nodul-nodulnya. Itu matanya yang sebelah kanan bawah dia menonjol keluar. Lanjut. Ya, next. Nah, ini sekarang kita masuk ke cakupan keprofesian dokter hewan di KKP ini. Dokter hewan di KKP ini bisa sebagai fungsional maupun struktural. Kalau fungsional bisa sebagai peneliti, petugas hama dan penyakit ikan, dan sebagai pengawas mutu. Dan ada lagi satu yang baru, fungsionalnya adalah pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Kalau struktural ya seperti ada pejabat eselon ini, eselon 1, 2, 3, 4, yaitu struktural. Ini bisa menduduki di situ dokter hewan, jadi luas cakupannya untuk keprofesian kita. Ini potensi keprofesian dokter hewan ini di KKP ini bisa meliputi penyakit ikan maupun untuk mutu. Kalau penyakit ikan, biasanya di dokter hewan laboratorium ini virologi, parasit, mikrobiologi, penyakit ikan, jamur, histopatologi, imunologi, biologi molekuler, resistensi antimikroba. Kalau di mutu dokter hewannya mikrobiologi pangan, virologi pangan, dan organoleptik sama residu. Nah, ini bisa sebagai medik veteriner, bisa sebagai inspektur karantina ikan, dan kebijakan kesehatan ikan, dan sebagai dosen yang terkait kesehatan ikan, perekayasa atau peneliti penyakit ikan, dan penyidik PPNS, atau sebagai intelijen lah untuk ini. Paling banyak di dokter hewan yang di KKP ini sekarang paling banyak di karantina. Sedangkan untuk mutu bisa sebagai pengawas mutu dan sebagai kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, ini peran dokter hewan di bidang perikanan ada 3, di mana lanjut ada 3. Lanjut, next. Ada 4 peran dokter hewan di bidang perikanan, yaitu untuk pengendalian penyakit ikan, yang kedua untuk penyelenggaraan kesejahteraan ikan, dan pelayanan kesehatan ikan. Kita ada Posyandu atau pos kesehatan ikan terpadu. Di situ memang kita sangat letak Posyandu itu ada di kabupaten kota. Nah, di sini sangat memerlukan dokter hewan di Posyandu ini. Dan pengendalian resistensi antimikroba atau AMR. Nah, di Posyandu ini kita sangat masih memerlukan banyak dokter hewan seperti di Poskeswan. Dan perlu kami informasikan bahwa KKP akan ada semacam di audit sama OIA tentang PVS, Performance Veterinary Services, atau pelayanan kesehatan ikannya bagaimana. Dan di salah satu kuesionernya di PVS itu menyebutkan berapa jumlah dokter hewan yang menangani kesehatan ikan. Nah, itu yang di sini kami masih kesulitan untuk mendata dokter hewan yang memang yang bergerak di kesehatan ikan karena masih sedikit, sedangkan cakupannya untuk perikanan ini sangat luas seluruh Indonesia. Hanya ada beberapa dokter hewan. Ini jumlah dokter hewan di KKP di budidaya hanya ada 2, yaitu saya di subdit hama penyakit, dan yang satunya adalah
di subdit residu. Sedangkan di subdit obat ikan tidak ada dokter hewannya. Nah, itu yang seharusnya di subdit obat harus ada dokter hewan seharusnya. Berhubung dokter hewannya cuma 2 di pusat, sedangkan di Balai Perikanan Air Payo kita, di UPT kita hanya ada 2, di BBL Batam ada 2 orang, di Mandiangin Air Tawar ada 1 orang, di Loka, ini kita punya Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan Lingkungan Serang, ini untuk hanya 5 orang. Silakan kalau adik-adik mahasiswa ini mau meninjau ke Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan atau mau magang ke sana, silakan untuk magang di Loka Pemeriksaan Serang ini, kami sangat welcome. Di UPT kami bisa juga untuk buat magang untuk kesehatan ikannya di lab kesehatan ikan. Dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang hanya 1 orang, di Jepara 1 orang. Ini pun di Jepara yang 1 orang ini sudah pindah ke pusat, jadi pusat ada 3, sekarang menjadi kasubdit saya di Kasubdit Hama dan Penyakit Ikan, jadi di Jepara ini 0. Tidak ada dokter hewan, jadi di budidaya di pusat ada 3 sekarang. Lanjut. Ya, next. Next. Dan kemarin ini di Lombok hanya ada 1, di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor ada 3, sedangkan di paling banyak ada di BKPM di karantina ada 21. Jadi jumlah dokter hewan KKP itu hanya 39 yang melayani seluruh Indonesia. Dengan DJPP ini mempunyai 15 UPT, di mana 7 UPT-nya mempunyai dokter hewan dan yang 8 UPT tidak mempunyai dokter hewan. Lah itu ini adalah peluang bagi adik-adik semua nanti untuk adik-adik semua untuk bekerja untuk mengabdi ke bidang perikanan ini. Peluang ini sangat besar. Dan tahun kemarin informasikan bahwa ada dari Fakultas Perikanan IPB ikut magang di subdit saya di Direktorat Kawasan Kesehatan Ikan. Nah, mungkin bisa juga nanti adik-adik mahasiswa bisa ikut juga magang ke kami di Direktorat Kawasan Kesehatan Ikan, bisa untuk mengetahui bagaimana kita situasi bekerja subdit hama penyakit ikan dalam menangani masalah penyakit ikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dan bisa membuka wawasan adik-adik semua bahwa perikanan, bahwa di sektor perikanan dan kelautan ini masih sangat besar peluangnya untuk adik-adik semua. Jadi kalau di bidang peternakan, kalau saya lihat sudah terlalu banyak dokter hewan, sedangkan peluang yang di perikanan dan kelautan ini masih sangat-sangat kurang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.